Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Belajar Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sebelum kita membahas terkait dengan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu teman-teman, apa sih paragraf itu. Nah, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satu gagasan utama. Nah, gagasan utama ini letaknya adalah di kalimat utama. Sekarang mari kita mulai membahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terdiri atas 4 jenis. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, kemudian ada paragraf ineratif, selanjutnya ada paragraf induktif, dan yang terakhir ada paragraf campuran atau deduktif induktif. Sekarang mari kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu paragraf deduktif. Apakah yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal. Nah, contohnya seperti paragraf berikut ini. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Narkoba memiliki efek ketagihan dan setiap jenis dari narkoba memiliki efek yang berbeda-beda. Narkoba dapat menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari normal. Selain itu, banyak kasus orang yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Pada paragraf berikut ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu pada kalimat penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang selanjutnya itu termasuk kalimat penjelas. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa paragraf ini memiliki kalimat utama di awal? Nah, kita fokus pada kalimat yang kedua teman-teman. Itu kan ada kalimat penjelas, ada repetisi, ada pengulangan, yaitu pada kata narkoba. Nah, narkoba itu menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Kemudian kita lihat lagi pada kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu masih ada pengulangan-pengulangan. Di kalimat yang selanjutnya itu ada narkoba dapat menyebabkan detak jantung. Nah, narkoba di sini juga menjelaskan terhadap penyalahgunaan narkoba atau kalimat yang di awal tadi. Kemudian untuk kalimat yang terakhir itu ada kata selain itu. Nah, kata ini merujuk pada kata penyalahgunaan narkoba yang terdapat pada kalimat awal paragraf ini. Sehingga jelas, paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf sehingga disebut dengan paragraf deduktif. Ciri paragraf yang memiliki kalimat utama di awal itu di kalimat keduanya ada kata pengulangan, kemudian ada kata ganti orang atau kata ganti benda seperti mereka, dia, ini, itu. Nah, jika ada kata-kata ini maka kalimat utamanya jelas berada di awal paragraf. Kemudian paragraf yang selanjutnya yaitu paragraf ineratif. Apakah yang dimaksud dengan paragraf ineratif? Nah, paragraf ineratif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di tengah paragraf. Nah, contohnya pada paragraf berikut ini. Udara di tempat ini sangatlah segar. Pemandangannya hijau terhampar luas. Kebun teh kemuning memang sangat menarik hati. Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Banyak juga objek wisata di sekitar tempat itu. Pada paragraf berikut ini, kalimat utamanya berada di tengah paragraf, yaitu pada kalimat kebun teh kemuning memang sangat menarik hati. Mengapa kalimat ini menjadi kalimat utama pada paragraf berikut ini? Karena memang pokok bahasan dari paragraf ini adalah terkait tempat, yaitu kebun teh kemuning yang sangat menarik hati. Sedangkan kalimat selainnya yaitu ada kalimat di awal dan setelahnya itu merupakan kalimat penjelas dari pokok bahasan ini. Misalnya pada kalimat yang pertama itu ada kata tempat ini. Nah, kata ini menjelaskan terkait dengan kebun teh kemuning yang sangat menarik. Kemudian pada kalimat yang selanjutnya ada kata pemandangannya. Nya di sini merujuk pada tempat yaitu kebun teh kemuning yang menjadi pokok bahasan. Kemudian kalimat yang selanjutnya yaitu ada kata ganti di sana dan tempat itu. Nah, kata ganti di sini memperjelas atau merujuk pada tempat yaitu kebun teh kemuning yang sangat menarik hati. Sehingga jelas paragraf ini memiliki pokok bahasan atau kalimat utamanya itu di tengah paragraf. Nah, sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf ineratif.
Kemudian jenis paragraf yang berikutnya yaitu ada paragraf induktif. Apakah yang dimaksud dengan paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Contohnya pada paragraf berikut ini. Siapa yang tidak mengenal pohon kelapa? Batang pohonnya bisa dijadikan papan atau kayu yang digunakan untuk bahan bangunan seperti rumah, jembatan, dan lain-lain. Selain itu, daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi dan anyaman. Tidak hanya itu, buahnya juga bisa dimanfaatkan baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Tidak hanya sampai di sini, bahkan akarnya pun bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Itulah sebabnya pohon kelapa disebut dengan pohon serbaguna. Pada contoh paragraf ini, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu pada kalimat itulah sebabnya pohon kelapa disebut dengan pohon serbaguna. Mengapa paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf? Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, fokuslah pada kalimat yang terakhir. Apabila ada terdapat kata itulah sebabnya, oleh karena itu, jadi, demikian, nah atau kata-kata yang merujuk pada kesimpulan, maka jelas kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian jenis paragraf yang terakhir yaitu ada paragraf campuran atau paragraf deduktif, induktif. Apakah yang dimaksud dengan paragraf campuran ini? Nah, paragraf ini adalah paragraf yang memiliki kalimat utamanya di awal sekaligus juga di akhir paragraf. Contohnya pada paragraf berikut ini. Salah satu soal sulit yang harus dipecahkan di tempat-tempat yang padat penduduknya adalah masalah air dan udara. Kemanakah sampah-sampah harus dibuang? Ditumpuk di pekarangan, bau busuk akan memenuhi udara. Dibuang ke sungai, air menjadi kotor. Di mana-mana di seluruh dunia terdengar peringatan akan bahaya pengotoran air dan udara. Memang, masalah air dan udara merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan. Pada contoh paragraf ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf sekaligus juga berada di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf sebagai gambaran pokok atau masalah pokok yang dibahas dalam paragraf tersebut. Kemudian, kalimat utama yang di akhir mempertegas masalah yang dibahas atau pokok bahasan yang dibahas pada kalimat yang pertama. Oleh karena itu, karena kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf, dengan demikian paragraf ini disebut dengan paragraf campuran. Demikian teman-teman pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Silakan terus ikuti Sahabat Belajar Channel untuk mendapatkan materi-materi pembahasan selanjutnya.